Iya gini Mas, kalau dulu kita itu ngandelin orang-orang datang ke sini secara manual. Sekarang per 23 Mei kemarin kita mulai ngajak temen, kita kerjasama, kita bikin pemasaran secara online Mas. Marketing kita sudah mulai online. Dengan marketing online itu jangkauan kita lebih luas Mas. Jadi yang tadinya orang paling dengar dari tetangga atau orang yang sudah pernah beli, dengan adanya marketing online itu jangkauan lebih luas. Dan kita pun untuk mengedukasi pun lebih mudah Mas, kayak gitu. Itu awal kita online 23 menit. Basic saya, kenapa kok saya berkeinginan untuk online? Itu memang waktu itu 3-4 tahun yang lalu harga genteng itu turun drastis Mas. Dikarenakan banyak pelaku-pelaku maklar itu yang kadang ya sih tidak semua Mas, tapi ada beberapa itu yang ngoplos. Jadi antara grade yang bagus dengan yang tidak bagus Mas, sehingga harga genteng itu turun gitu. Makanya saya berpikir ini kalau dibiarin nih nama Soka Kebumen lama-lama jelek nih, orang nggak percaya lagi nih sama produk kita gitu. Akhirnya saya ngajak temen untuk kerjasama, ayo dong bantu dong marketing kita dong dengan online gitu Mas. Alhamdulillah jalan beberapa bulan orang-orang pun mulai paham, penjualan pun beda jauh Mas, sudah lumayan meningkat ya gitu. Intinya kita setiap hari produksi sih Mas. Kalau jumlah kira-kira berapa ya? Kalau satu tobong kita anggap saja satu bulan 2 kali pembakaran. Satu tobong itu 25.000 ya, kurang lebih satu tobong 50.000 Mas. Gitu. Kali ini Mas Nur itu, oh iya. Kalau kali Mas Nur, iya 11 tobong. 11 tobong pembakaran. Kali 25.000, ya hampir 300.000 itu loh Mas per bulannya. Per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Arifin Paimuna, domisili di Jonggol, Aditirto, Pejaguan, Kebumen. Untuk saat ini kita punya usaha di industri pergentengan, home industry lah Mas tepatnya, gitu. Kita usaha kecil-kecilan dengan kapasitas mesin kita sekitar 36 mesin. Dengan 8 tobong, produksi per bulan di angka 300 ribuan. Awal mula itu saya kan mantu ya di sini ya. Saya itu terjun ke sini 2015, action betul-betul itu 2016. Awalnya kita bikin genteng mentah dulu, yang bakar sama yang jual itu orang tua. Gitu. Selang 2 atau 3 tahun setelah itu kita baru mulai bakar. Kalau basic saya cenderungnya ke pertanian, ya, kalau basic sekolah saya di pendidikan. Dulu saya sempat GTT di SD ya sekitar 7 tahun, tapi ketika saya jadi mantu di sini, Bapak istilahnya paring memberikan usaha ini, kita terjun langsung. Kalau kendala sih ya pasti ada ya Mas, setiap usaha pasti ada kendalanya, tapi kalau kita nyaman, kita syukuri, kita nikmati ya enak-enak saja. Kalau kuliah saya di UT, PGSD UT, S1-nya, kemudian saya lanjut S2 di Widya Wiwaha, Manajemen Pendidikan. Gitu, memang nggak ada sangkut pautnya dengan usaha pergentengan. Tapi mau tidak mau karena diberikan usaha ini ya kita nikmati, kita jalani, insya Allah berkah. Kita itu awal masuk genteng, kita belajar dari proses bikin cetaknya. Kita cetak, kita jemur, sampai kalau udah kering, itu kita istilahnya jual ke orang tua. Orang tua yang bakar dan yang masarin. Setelah selang 2 tahun lah atau 3 tahun saya bikin mentah, itu sama orang tua, wis bakar sendiri aja, jual sendiri. Kalau awal mula genteng itu ada di Kebumen, sebetulnya sebelum era Belanda pun di sini udah ada genteng Mas. Genteng keripik itu, belum pakai mesin cetak seperti ini. Dulu bikinnya itu masih manual, diurut pakai tangan kayak gitu, manual. Sejak Belanda itu mencanangkan untuk adanya atap, itu yang pertama diajak kerjasama itu Bapak Haji Abu Ngamar di Kedawung. Lokasinya itu di Soka. Nah makanya itu terkenal dengan brand Soka, karena memang awal bikin pertama itu di Soka gitu Mas. Kalau dari bentuk, ukuran itu ya mirip-mirip sama ya Mas ya. Tapi paling beda untuk produk kita di Kebumen dengan luar Kebumen itu kerasnya beda Mas. Gitu, lebih keras produk kita, sama tidak gampang rembes Mas. Nah bukti kalau produk kita tidak gampang rembes, itu kalau produk-produk lain kan lumutan di luar dan di dalam. Kalau produk kita yang lumutan cuma di luar aja Mas, dalamnya nggak lumutan. Menurut saya paling utama tekstur tanah yang membedakan. Kalau secara real karena kita tidak melakukan penelitian, saya kurang bisa menjelaskan, tapi secara wujud fisik itu ketika kita pakai tanah di luar wilayah kita, luar kecamatan ini saja hasilnya beda Mas. Jadi tanah itu rapuh, ketika udah jadi genteng produknya itu kurang keras, gampang pecah gitu Mas. Tapi kalau wilayah sini alhamdulillah bagus gitu, masuk spek. Jadi awal itu kita kumpulin tanah dulu Mas nih, ngambil tanah dari sawah yang tidak bisa
alir irigasi itu Mas. Kita ngambil tanah-tanah yang tinggi sehingga antara yang punya tanah dengan kita sama-sama untung. Ketika tanah itu sudah bisa dirigasi, bisa tanamin, maka kita ambil, kita kumpulin di sini sebagai bahan baku genteng kayak gitu. Ditimbun. Kita ngumpulinnya itu di musim kemarau Mas. Bapak, terutama Bapak itu yang ngumpulin tanah, nanti kita anak-anak yang bikin kayak gitu Mas. Nah, setelah tanah terkumpul ditimbun kayak di samping rumah itu, di belakang rumah juga ada, itu kita diemin dulu sampai kira-kira sudah kehujanan itu Mas. Tanahnya sudah mekar, nggak lagi bulat-bulat gede kayak gitu. Nah, itu baru kita proses, kita ulet, kita luluh dulu, kita giling dengan molen. Setelah jadi bentuk kotak-kotak itu, kalau di sini namanya istilahnya koweh, itu kita angin-anginkan dulu di rak-rak itu kurang lebih selama 8-10 hari. Kalau teksturnya udah keras, siap untuk dicetak, baru kita press dengan mesin cetak. Gitu. Setelah kita press, sudah jadi bentuk genteng, kita rapiin pinggirnya sehingga modelnya itu lebih rapi, rajin, bagus. Kita angin-anginkan dulu di rak-rak itu kurang lebih selama 12-15 hari sampai yang tadinya warnanya itu kecoklatan berubah warna putih abu-abu gitu. Nah, kalau sudah seperti itu siap untuk dijemur. Karena kalau genteng itu belum kering, warnanya masih kecoklatan, kalau langsung dijemur itu jepret Mas, pecah, rusak gitu. Nah, kalau sudah siap dijemur, kita jemur paling enggak 3-4 jam kalau panasnya full. Nah, kita kumpulin dulu nih sampai 25 pieces, 25.000 pieces. Karena muatan kita satu topong itu rata-rata 25.000 pieces. Nah, setelah 25.000 pieces kita naikkan topong bakaran. Bawahnya itu kita landasi dengan batu bata sejumlah 5.000 pieces untuk bentuk luangannya seperti ini gitu. Nah, setelah masuk ke topong, kita lakukan dulu proses pengasapan atau kita garang dulu selama 3 hari 3 malam dengan kebutuhan kayu kurang lebih 1 truk Mas. Di open kayak gitu 3 hari 3 malam. Malam keempatnya kita bakar selama 24 jam. Kurang lebih ya habis 5-6 truk kayu gitu. Fungsinya, jadi kalau genteng tanah itu sebelum dibakar, itu kan belum keras Mas. Nanti kalau kena hujan itu rusak, hancur, jadi tanah liat biasa lagi gitu Mas. Makanya kita bakar. Kalau sudah dibakar seperti ini, kehujanan pun aman. Seperti itu. Dan alhamdulillah produk kita udah legend Mas. Kalau genteng ini sudah dibakar, itu bisa bertahan puluhan tahun Mas. Ratusan tahun bahkan. Iya, karena genteng kita memang terkenal keras, tidak gampang rembes juga gitu Mas. Kalau musim hujan itu kendalanya faktor utama itu ketika jemur. Karena genteng itu kalau panasnya kurang full, belum layak untuk kita bakar. Kalau kurang kering gitu itu nggak layak dibakar. Kalau dipaksa dibakar gampang rusak. Kemudian proses ketika dari koweh dijaring itu supaya bisa untuk dipres itu juga semakin lama. Karena kurang ada angin dan panas itu. Molornya di situ kayak gitu. Genteng itu memang variatif Mas. Jadi genteng itu kita ada empat varian. Ada genteng pelentong, ada genteng magas, ada kodok sama morando. Gitu. Pelentong pun kita ada beberapa grade Mas. Grade itu kita bedakan berdasarkan warnanya sama keutuhan genteng. Kalau yang retak-retak itu masuknya ke BS Mas. Untuk BS-an pelentong itu di harga Rp800 per bijinya, per biji. Kalau yang hitam kedorek loreng-loreng itu atau kita istilahkan di medsos itu A3 itu di harga 1.500 per pieces pentongnya. Kemudian yang grade A2-nya warnanya pucat itu di harga 1.700 per pieces. Kemudian pelentong A1-nya yang warnanya kuning atau merah itu warnanya cerah itu di harga 1.800 per pieces. Itu varian pelentong. Magas BS-nya itu di harga 900 per pieces. Kemudian yang A3 loreng hitam kehidupan itu di harga 1.600. A2 magas di harga 1.700, A1-nya di harga 1.900. Kemudian pindah ke varian kodok, kita hanya ada 2 varian, A2 sama A1. A2-nya di angka 2.000 per pieces, A1-nya di angka 2.300 per pieces. Kemudian varian morando, A2-nya itu di angka 2.200 per pieces, A1-nya 2.300 Mas, A1-nya di angka 2.800. Kemudian kita juga punya produk premium istilahnya Mas, atau glasir atau lapisan keramik. Kalau magas keramik itu di angka 5.000 per pieces, morando di angka 6.000 per pieces gitu Mas. Itu beda dari bentuknya Mas, bentuk dan ukuran. Terutama ukurannya itu kalau pelentong itu kan panjangnya itu 29 cm, lebarnya 22 cm, jarak ringnya 22 cm. Kalau magas panjang 29, lebar 23, jarak ring 23 cm. Kalau kodok panjangnya 27,5, lebarnya 22 cm, jarak ringnya 22 cm. Nah, yang paling besar itu morando Mas. Panjangnya 33 cm, lebar 25, jarak ring 26.
gitu. Ya kalau untuk Jateng itu udah hampir merata lah ya Jateng ya. Beberapa kali kita ke Madiun, ke Ngawi, Sidoarjo juga pernah, Jawa Timur. Kemudian kalau Jawa Barat kita ke Bekasi, Indramayu, Tasik, gitu, Ciamis, Pangandaran, itu sudah area pemasaran kita. Paling jauh itu Sidoarjo, Jawa Timur, sama ke Penang, Malaysia pernah itu. Iya, kita berharap namanya kita usaha ya. Kita berharap usaha itu semakin baik, semakin bagus, semakin berkah, sehingga lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu Mas. Karena memang kita untuk karyawan, kita pusatkan kepada orang-orang sekitar Mas. Sehingga ya setidaknya kita bisa buka lapangan kerja gitu lah Mas. Gitu. Kalau untuk saya pribadi harian itu di 14 orang, tapi kalau keluarga ya mungkin ada sekitar 200 orang lebih Mas, kalau satu keluarga gitu. Pernah Mas, pasti, usaha pasti pernah ngalamin. Ini baru-baru ini aja saya baru ngalamin nih. Kita ada orderan dari Karanganyar nih. Karena namanya video kadang tampilan di video dengan real itu beda ya Mas ya. Kadang itu pembeli itu ekspektasinya lebih dari apa produk yang ada Mas. Nah itu kadang kendala-kendala itu yang masih kita perbaiki Mas gitu. Tapi itu ya satu dua saja Mas. Kebanyakan ya ketika kita kirim barang puas Mas dengan produk kita. Gini Mas, jadi kalau Karanganyar itu, maaf kita nggak sebutin nama ya Mas, kita biar sama-sama jaga enaknya gitu. Karanganyar itu ketika lihat video saya, ini kok barangnya spek banget ya, halus banget, rajin dan sebagainya. Tapi namanya kita industri kecil ya Mas, tanahnya kita semua kerjaan kita masih ya semi manual gitu Mas. Jadi kalau untuk halus banget itu memang enggak Mas. Tekstur tanah kan nggak sama gitu. Beliau itu mungkin ekspektasinya tuh genteng yang halus banget kayak pabrikan M+ gedean itu kan memang sudah serba mesin kan ya tetap lebih bagus Mas daripada kita yang tanah liat ini manual gitu. Kita enjoy aja sih Mas ya, karena memang kebetulan produk kita itu sudah legend, sudah terkenal kalau produk kita awetnya itu kebangetan Mas. Betul, jenengan order genteng saat ini nanti sampai anak cucu itu nggak perlu ganti genteng, paling ganti usuk sama ringnya aja Mas, itu. Dan produk kita itu keras Mas, betul. Diinjak-injak pun aman, nggak khawatir pecah. Misal sudah tertata rapi seperti itu, buat jalan-jalan aman Mas, nggak khawatir pecah. Gitu. Itu yang paling beda dengan produk-produk lainnya gitu Mas. Kalau menurut saya, yang paling utama itu niatin usaha itu benar-benar ibadah Mas. Itu nanti ada kenyamanan tersendiri di situ. Yang kedua, kita harus benar-benar semangat, ulet, rajin, telaten. Jangan baru mulai usaha, belum ada hasil, udah putus asa, nanti nggak bakalan hasil Mas. Pokoknya kita harus benar-benar semangat, kita telatenin apa yang kita ada, sambil kita tetap minta sama yang kuasa, gitu Mas. Insya Allah, Gusti Allah niku mau kuasa nggih. Kalau kita yakin, pasti disembadani gitu Mas. Buat teman-teman, saudara-saudara semua yang membutuhkan genteng produk kebumen asli, silakan order dari kami. Alamatnya itu di Desa Aditirto, Duku Jonggol, Pejaguan, Kebumen, Jawa Tengah. Teman-teman bisa masuk ke kita melalui Facebook, TikTok, Instagram, maupun YouTube. Semua dalam satu akun Genteng Soka ID. Atau WA kita langsung ke 081 4165 4788. Jangan lupa teman-teman semua, subscribe channel Halo Bos.